Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menguraikan silabus mata kuliah Fikih Ekonomi dan Bisnis. Tentu saja ini bukan RPS karena tidak rinci dan detail. Ini hanya silabus saja sebagai peta jalan pembelajaran kita selama satu semester ini. Perlu Bapak sampaikan kembali bahwa metode perkuliahan kita di semester ini berbeda dengan perkuliahan di semester sebelumnya. Teknisnya pada perkuliahan di semester ini kita akan membagi dua sesi di perkuliahan kita. Sesi pertama adalah sesi sampai kita ke ujian tengah semester. Berarti pertemuan ke-7 atau ke-8. Sesi kedua adalah pertemuan setelah ujian tengah semester sampai UAS atau ujian akhir semester. Nah, di sesi pertama ini Bapak akan menyampaikan materi tentu saja melalui media sosial. Bapak akan upload video secara monolog di YouTube. Nanti teman-teman bisa akses di kanal YouTube ABC Akang Budi Channel. Nah, jangan lupa nanti di subscribe, kemudian ada di like, kemudian nanti teman-teman merespon apa yang disampaikan oleh Bapak di YouTube itu. Nah, untuk sistem absensinya teman-teman sekalian, nanti cuplikan materi di YouTube itu akan Bapak share di Instagram. Nah, teman-teman nanti mengabsen sesuai dengan jadwal yang ada di kesepakatan kita. Nah, jadi untuk melatih konsistensi waktu kita, teman-teman ngabsen di waktu itu. Nah, tugas ketua kelas memantau absensi itu, memantau presensi itu, sehingga bisa terlihat mana yang absen tepat waktu atau tidak tepat waktu. Ini jadi penting. Adapun nanti video yang di YouTube kan itu tidak harus ditonton begitu waktu kuliah itu seharusnya dihadirkan atau dihadiri, sehingga teman-teman bisa melihat kapan saja. Teman-teman sekalian, setelah sesi pertama selesai, kita akhiri dengan UTS, maka kita akan masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini adalah sesi di mana teman-teman mengaktualisasikan diri melalui presentasi dan diskusi. Nah, untuk materi presentasi itu sendiri diambil dari materi yang Bapak sampaikan pada sesi pertama ini, sehingga tentu saja teman-teman harus menyimak, memahami materi-materi yang Bapak sampaikan di sesi pertama. Dan untuk kelompok pun Bapak akan bentuk nanti setelah sesi pertama ini selesai, karena tentu saja kelompok satu belum tentu dia akan mendapatkan materi yang pertama di sesi pertama ini. Maksud Bapak biar semuanya menyimak materi yang disampaikan, sehingga semuanya mempersiapkan diri. Nah, teman-teman sekalian, silabus mata kuliah ini yakni Fikih Ekonomi dan Bisnis, saya akan coba membuat teman-teman untuk memahami konsep investasi. Nah, di silabus kita Bapak akan setting menjadi 6 pertemuan. Pertemuan pertama insya Allah nanti dalam konteks setelah silabus ya, berarti pertemuan nanti. Nah, pertemuan pertama di materi kita Bapak akan memberikan pengantar tentang konsep yang disebut dengan Islamic Financial Planning atau perencanaan keuangan Islam. Nah, bagaimana perencanaan keuangan Islam ini perlu kita siapkan di materi itu. Yang kedua, setelah perencanaan keuangan Islam, kita akan coba masuk kepada konsep investasi. Nah, di sini teman-teman Bapak akan memberikan materi yang sifatnya kolaboratif antara konsep investasinya dan konsep fikihnya tentunya, karena core mata kuliah ini adalah fikih ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, nah baru kita akan masuk ke substansi. Setelah memahami tentang konsep investasi dan akad-akad yang terkait dengan konsep itu, maka kita akan masuk kepada sesi ketiga. Sesi ketiga kita akan
belajar tentang reksadana syariah. Mohon maaf, sesi ketiga kita akan belajar tentang investasi emas dan properti. Nah, bagaimana hukum-hukum fikih yang terkait dengan investasi ini, konsep emas kayak gimana, fatwa MUI-nya seperti apa, AAYP-nya seperti apa, lajnah fikih OKI terkait dengan bisnis emas seperti apa, misalnya jual beli emas online dan seterusnya. Itu akan dibahas di materi ketiga itu. Kemudian properti, kita coba akan bahas juga tentang bisnis properti. Nah, bagaimana ketika ada perumahan syariah atau jual beli tanah dan seterusnya. Di pertemuan yang keempat kita akan belajar tentang reksadana dan saham syariah. Nah, kita coba untuk mempelajari itu. Tentu saja Bapak uraikan tentang apa itu reksadana syariah, kemudian pasar modal syariah, dan bagaimana hukum fikihnya terkait dengan dua core bisnis ini. Kemudian di pertemuan yang kelima, Bapak akan membahas tentang sukuk dan obligasi. Sukuk dan obligasi. Kita kenal ada yang disebut dengan sukri ya, sukuk retail. Nah, bagaimana pemerintah menawarkan kepada masyarakat sebagai pembeli dari sukuk retail itu. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan secara fikih ketika sukuk retail disampaikan kepada masyarakat. Nanti kita kaji bagaimana sukuk ini. Jadi sukuk dan obligasi syariah kita akan coba pahami di pertemuan yang kelima itu. Nah, di pertemuan yang keenam, insya Allah kita akan membahas tentang multi level marketing. Nah, bagaimana konsep MLM, perspektif Islam. Kita akan coba pahami itu, karena tentu saja teman-teman pada hari ini bisnis-bisnis itu tidak terlepas dari model-model MLM ini, model-model piramid ini. Nah, kita coba lihat Islam memberikan solusi seperti apa ketika kita membahas materi ini. Jadi sekali lagi di sesi pertama hari ini atau kali ini Bapak menyampaikan silabusnya. Kemudian mulai nanti Bapak akan memberikan atau mengupload video terkait dengan materi-materi yang Bapak sampaikan. Kita akan belajar satu pengantar yang di dalamnya saya akan sampaikan tentang Islamic Financial Planning, yakni perencanaan keuangan Islam. Yang kedua, Bapak akan menyampaikan konsep investasi, bagaimana fikih bicara itu dan bagaimana investasi dalam konsep hari ini. Kemudian kita akan belajar masuk ke investasi emas dan properti seperti apa. Kemudian kita pun akan masuk ke reksadana syariah dan pasar modal syariah. Kemudian kita ke sukuk dan obligasi syariah. Dan terakhir kita akan coba diskusi tentang multi level marketing dengan berbagai macam hal kaitannya. Namun demikian teman-teman sekalian, silabus ini bukan barang pasti, tetapi ketika ada hal-hal yang perlu Bapak masukkan di perjalanan mata kuliah ini, maka Bapak akan memasukkannya sebagai bentuk-bentuk tambahan dari perencanaan kuliah kita. Bapak sampai di sini dulu. Nanti ada hal yang belum teman-teman pahami, boleh nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.